video kali ini kita akan membahas materi tentang organ pencernaan pada hewan. Organ pencernaan pada hewan umumnya sama dengan organ pencernaan pada manusia. Nah, adapun saluran pencernaan pada hewan yaitu yang pertama mulai dari rongga mulut, kemudian yang kedua ada kerongkongan, kemudian yang ketiga itu lambung, dan yang keempat ada usus. Proses pencernaan pada hewan terjadi secara mekanis dan juga secara kimiawi. Adapun pencernaan hewan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada ikan, kemudian yang kedua itu amfibi, kemudian yang ketiga ada reptilia, yang keempat ada aves, dan yang kelima itu ada mamalia. Nah, marilah kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama itu ada ikan. Berikut ini merupakan gambar dari organ pencernaan pada ikan, yang mana masing-masing bagian ini memiliki nama serta fungsinya masing-masing. Mulai dari yang pertama itu disebut dengan mulut, kemudian bagian yang kedua yang memanjang membentuk pipa disebut dengan kerongkongan, kemudian bagian yang berwarna kuning disebut dengan kantong empedu, kemudian bagian ini disebut dengan lambung, bagian yang panjang yang berkelok-kelok ini disebut dengan usus, dan bagian yang terakhir, bagian ini disebut dengan anus. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut. Pada geraham bawah dan lidah tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir, tetapi tidak menghasilkan enzim. Dari rongga mulut, makanan masuk ke kerongkongan melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Dari kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung. Dari lambung, makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Nah, kemudian usus bermuara pada anus. Itulah organ-organ pencernaan pada ikan. Kemudian kita lanjutkan ke hewan yang kedua, yaitu ada amfibi. Nah, contohnya di sini butir digunakan itu adalah kodok. Berikut ini merupakan organ pencernaan dari kodok. Mulai dari yang pertama, pada bagian ini disebut dengan mulut. Kemudian bagian ini, bagian yang membentuk pipa, yang berbentuk seperti pipa ini disebut dengan kerongkongan. Kemudian yang berwarna hijau tersebut dinamakan kantong empedu. Kemudian bagian ini yang membentuk kantong disebut dengan lambung. Kemudian yang panjang dan berkelok-kelok ini disebut dengan usus. Dan bagian yang terakhir yaitu lubang ini disebut dengan lubang kloaka. Rongga mulut pada kodok terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa, dan terdapat lidah yang panjang dan lengket serta bercabang dua yang berfungsi untuk menangkap mangsanya. Kemudian, kerongkongan pada kodok itu berupa saluran pendek. Kemudian lambung berbentuk kantong yang bila terisi makanan menjadi lebar. Dan usus pada kodok dapat dibedakan atas usus halus yang meliputi duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian yang terakhir itu ada kloaka. Kloaka ini merupakan saluran bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan saluran urin. Nah, itulah organ pencernaan pada kodok. Berikutnya, hewan yang ketiga yaitu ada reptilia. Contohnya di sini yaitu buaya. Berikut ini merupakan organ pencernaan dari buaya. Mulai dari yang pertama, pada bagian ini itu disebut dengan mulut. Buaya memiliki mulut yang berbentuk memanjang yang disebut dengan moncong. Moncong terbentuk dari dua rahang yang sangat kuat. Moncong ini berfungsi untuk menangkap mangsa dan mencengkram mangsanya. Nah, yang dimaksud dengan moncong adalah pada bagian ini dan ini. Jadi ini disebut dengan moncong buaya. Kemudian organ yang kedua, yaitu pada bagian ini disebut dengan kerongkongan. Bagian yang ketiga, bagian ini disebut dengan lambung.
Bagian yang panjang dan berkelok-kelok ini disebut dengan usus, dan bagian yang ini disebut dengan kloaka. Buaya memiliki gigi, lidah, dan kelenjar ludah di dalam rongga mulutnya. Gigi buaya runcing dan tajam. Fungsinya yaitu untuk memegang mangsanya. Kelenjar ludah berfungsi untuk membantu menelan makanan. Nah, buaya tidak mencerna makanannya di dalam rongga mulut karena rahang buaya tidak dapat digerakkan untuk mengunyah. Nah, itulah organ pencernaan pada buaya. Hewan yang keempat yaitu ada aves. Contohnya di sini yaitu burung. Nah, berikut ini merupakan organ pencernaan pada burung. Mulai yang pertama yaitu ada paruh. Kemudian yang kedua ada rongga mulut. Bagian ini disebut dengan kerongkongan. Kemudian bagian ini disebut dengan tembolok. Bagian ini disebut dengan lambung kelenjar. Bagian ini disebut dengan lambung pengunyah. Bagian yang panjang dan berkelok disebut dengan usus, dan bagian ini disebut dengan kloaka. Yang pertama yaitu paruh pada burung. Paruh berfungsi seperti mulut pada hewan lainnya. Burung pemakan biji menggunakan paruhnya untuk memecah biji, sedangkan burung pemakan daging menggunakan paruhnya untuk mengoyak mangsanya. Hal ini dilakukan sebelum makanan dimasukkan ke dalam rongga mulut. Burung tidak memiliki gigi sehingga makanan tidak dikunyah. Makanan akan langsung masuk ke dalam kerongkongan, kemudian akan disimpan di dalam tembolok. Nah, tembolok ini merupakan pelebaran kerongkongan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Makanan dicerna secara kimiawi di dalam lambung kelenjar. Selanjutnya, makanan dicerna secara mekanis di dalam lambung pengunyah. Kemudian, makanan akan diteruskan ke usus. Usus bertugas menyerap sari-sari makanan dan sisa makanan akan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, itulah organ pencernaan pada burung. Kemudian, hewan yang berikutnya yaitu ada mamalia. Contoh hewannya di sini yaitu ada sapi. Nah, berikut ini merupakan organ pencernaan pada sapi. Mulai dari yang pertama yaitu ada mulut. Kemudian bagian yang kedua itu ada kerongkongan. Kemudian bagian yang berwarna kuning itu disebut dengan retikulum atau perut jala. Kemudian yang berwarna orange disebut dengan omasum atau perut kitab. Yang berwarna ungu disebut dengan abomasum atau perut masam. Yang berwarna hijau disebut dengan rumen atau perut besar. Dan yang terakhir yaitu yang berkelok-kelok disebut dengan usus halus. Sapi termasuk hewan ruminansia, yaitu hewan pemakan tumbuhan yang memamah biak. Atau dengan kata lain, hewan yang memakan makanannya 2 kali. Hewan ruminansia menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanannya yang sudah setengah dicerna dari perutnya untuk dikunyah kembali. Nah, itulah disebut dengan hewan ruminansia. Berikut ini merupakan proses pencernaan yang terjadi pada sapi dan hewan ruminansia pada umumnya. Yang pertama, makanan berupa rumput atau daun-daunan dikunyah secara mekanis dalam rongga mulut. Dari rongga mulut, makanan melewati kerongkongan, lalu masuk ke rumen sebagai tempat penyimpanan sementara. Di rumen, makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh bakteri dan protozoa tertentu. Dari rumen, makanan akan masuk ke retikulum. Di retikulum, makanan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang disebut dengan bolus. Pada saat sapi beristirahat, bolus ini dimuntahkan ke mulutnya untuk dikunyah kembali. Dari mulut, makanan yang sudah dikunyah hingga halus itu ditelan kembali sehingga masuk ke omasum. Di omasum, makanan dicampur dengan enzim
dan kemudian akan menuju ke abomasum. Di abomasum terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Dari abomasum, makanan akan bergerak menuju ke usus halus. Di usus halus, makanan dicerna kembali oleh enzim sehingga mudah diserap oleh tubuh sapi. Penyerapan zat-zat makanan dilakukan di usus halus pada bagian duodenum. Selanjutnya, sisa-sisa pencernaan yang sudah tidak diperlukan oleh sapi akan bergerak ke usus besar untuk selanjutnya akan dikeluarkan ke luar tubuh sapi, yaitu melalui anus. Nah, itulah proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia, yang dalam hal ini contohnya itu sapi. Adapun secara ringkas, proses pencernaannya itu yang pertama dimulai dari mulut, kemudian menuju ke kerongkongan, kemudian menuju ke rumen, kemudian menuju ke retikulum, kembali ke mulut untuk dikunyah. Setelah halus, akan menuju ke omasum, kemudian diteruskan ke abomasum, kemudian akan diserap sari-sari makanan tersebut oleh usus halus, dan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan akan dibuang melalui anus. Nah, itulah proses pencernaan pada hewan ruminansia.